Halo, selamat pagi pecinta air di mana saja. Jadi kali ini saya sedang tanggal berapa ini? Hari Jumat, tanggal 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 berapa ya? Tanggal belasan lah, Desember 2020. Saya dengan teman-teman kali ini sedang berada di salah satu depo air minum isi ulang terbesar di salah satu kecamatan di Sumbawa Besar, Lunyuk seperti itu. Namanya adalah Depo Mara yang kurang lebih hampir 7 5 atau 6 atau 7 tahun yang lalu sudah mendirikan depot air minum di sini. Dan alhamdulillah karyawannya senang-senang dan happy-happy saja gitu. Baik, di kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang seperti apa sih bentuk depot air isi ulang dan seperti apa sih rangkaian-rangkaiannya begitu. Yang ingin kita sampaikan, yang mau kita sampaikan atau yang lebih penting kita jelaskan, ini adalah reverse osmosis teknologi kapasitas 2000 GPD. Bisa diperdepan, yang saya jelaskan diperdepan saja. Saya akan menjelaskan jalur cara pengolahan air yang ada di depo air minum isi ulang ini mulai dari sini. Nah, jadi air baku yang ada di ruangan sebelah ya, air bakunya kapasitasnya 5.500 liter untuk tandon penampungan air bakunya. Kemudian proses pertamanya tentunya sebelum sebelum menjadi air baku sudah diolah juga, dan ini penyempurnanya. Dari air baku kita sudah membuat satu rangkaian unit reverse osmosis 2000 GPD. Jadi semua instalasinya ada di sini. Jadi pertama ada pompa pendorong, dalam hal ini adalah semi jet pump. Kita pakai bahan stainless. Kemudian di sini ada tabung media. Dari tandon air baku menuju tabung media pertama isinya silika. Kemudian yang kedua isinya karbon. Setelah itu dia akan melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 housing filter. Ya, isinya adalah filter spon. Kemudian setelah itu baru dia masuk ke pompa reverse osmosis atau pompa sentrifugal yang sudah pakai saat ini. Lalu dari pompa sentrifugal ini mendorong air ke membran. Ada di dalam unit di belakang di sini membran 2000 GPD. Kemudian dari membran barulah air itu terbagi menjadi dua, air pembuangan dan air bersihnya. Di mana air bersih atau hasil air pengolahan dari mesin ini dia masuk ke dua tandon di belakang, bahannya fiber, kapasitas 1.200 liter. Lalu bagaimana cara pengoperasian dari semua rangkaian di sini? Baik, kita akan menjelaskan satu set panel kontrol yang sudah ada di depan, di mana kita akan mulai dari selector switch atau powernya, di mana kita sudah bisa mengoperasikan mesin ini dengan menggunakan manual atau automatic. Automatic tentunya semua full automatic. Kemudian ada indikator untuk tandon air hasil sudah penuh, indikator mesin sedang berproduksi, kemudian indikator untuk tandon air baku kalau misalnya kosong ataupun habis, kemudian indikator pompa RO yang sedang hidup, indikator pompa pendorong yang sedang hidup, dan kalau yang ini cadangan. Dan kita menggunakan sekali lagi pas button switch. Kemudian yang ini pressure guard untuk pompa pendorong. Kemudian pressure guard yang satu untuk pompa RO. Dan ini adalah water flow jack untuk pembuangan dan flow meter untuk air bersih. Langsung saja. Kemudian di sini ya bisa dilihat, diperjelas. Ini kita untuk panel untuk kelistrikan menjadi salah satu di sini panel box. Nanti bisa teman-teman mungkin di sana mau ukurannya berapa, mungkin lebih. Kita pakai ukurannya kurang lebih sekitar 30 kali 40 cm ya. Nah, lalu isinya di sini ada MCB, ini 16 ampere ya, 16 ampere. Kemudian ada kontaktor,
kemudian relay, kemudian terminal blok di sini. Kabel yang digunakan adalah 1,5 kawat satu ya, kawat tunggal begitu. Nah, sekarang kita akan mulai mengoperasikan mesin ini. Jadi, sekali lagi, mesin ini full automatic, di mana kita tinggal menekan satu tombol saja. Maka semua item komponen akan berjalan dengan otomatis. Saat tanggal penuh atau akhir airnya penuh, mesin ini akan mati secara otomatis. Saat tanggal air bakunya habis, mesin akan mati secara otomatis. Kalau tidak ada tekanan pompa, mesin akan mati secara otomatis. Kalau misalnya pompanya mati, ya mati juga secara otomatis. Itu fungsi otomatis, dan nanti bisa difungsikan manual juga, dan kita ke arah manual untuk kadang kita berikan untuk kepentingan atau output bisa dengan manual. Inilah rangkaian bocor 2020 next in Matara dari sisi menjadi proses. Kemudian dari tadi nanti untuk yang bagian listrik ya, namanya adalah angin ini yang selalu siap dan sedia untuk menciptakan solusi teknikal dan mekanikal, dan beliau belum menikah juga, jadi silakan sebelum ngobrolnya. Baik, kemudian kita lanjut ke depan. Dari air hasil akan kita tarik ke etalase depan itu. Mungkin sudah umum juga ya. Ini tampilan etalasenya. Etalase yang terdiri sudah umum terdiri dari 1, 2, 3, 4 pintu, yang dimana pintu yang pertama ini fungsinya untuk kita membuat balon. Yang kedua, pintu yang kedua untuk pengisian sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian satu lagi pintu yang ini yang kita gunakan untuk menaruh aksesoris. Ini kebutuhan yaitu air minum, penting untuk si segel dan di bawah adalah ruangan untuk housing filter, dan filternya kita taruh 1, 2, 3, 4, 5 berberes. Kemudian bagian atas adalah sinar full ultraviolet kapasitas 12 volt. Jalur airnya masuk melalui bawah naik ke atas 12. Inilah set untuk etalase, dan tetap saja ada lampu variasi warna biru. Semoga kedepannya ada inovasi yang lebih menarik begitu. Lalu yang paling yang tidak kalah pentingnya saya ingin sedikit Pak, saya kebetulan bersama dengan salah satu entertainer di daerah Lunyuk. Bapak dengan Bapak siapa dan depot apa sih namanya ini Pak, dan sudah berapa lama depot ini berjalan? Nama saya Ibrahim. Depot ini sudah kira-kira 7 tahun saya buka ini. 7 tahun ya. Berawal dari mesin RU Evolution. Oh, itu yang kecil-kecil gitu ya. Awalnya ditawari, ada seorang pelet coba-coba menawari. Itu kejadiannya 6 Ya. tahun yang lalu. Akhirnya kita coba-coba berjualan di kalangan keluarga, usaha meyakinkan orang lain supaya mengonsumsi air bersih. Akhirnya alhamdulillah ya. Kenapa sih Pak tidak ada usaha lain, atau kenapa harus air begitu? Kenapa harus memilih buka usaha air galon dan lain sebagainya? Kenapa tidak usaha lain aja Pak? Dulu memang pernah kita usaha lain karena tingkat resikonya lebih tinggi. Kalau usaha air ini cukup sekali kita investasi, dia tidak terlalu berisiko. Ya, jadi kita hanya menjaga kualitas air, itu aja selesai. Ya, oke. Tapi pertanyaannya ada lagi Pak, kenapa memilih teknologi RO? Kenapa enggak yang biasa-biasa saja lah? Sekarang zaman
Dan pertanyaan terakhir ini tanpa settingan ini, kita bukan wartawan. Kenapa memilih CP Rinjani sebagai mitra untuk menuntaskan pesanan mesin-mesin dan peralatan depo? Nah, silahkan Pak. Ini kalimat jujurnya gimana sih sebenarnya? Apa kasihan sama salesnya gitu atau apa? Ini sebenarnya apa yang tingkat kepercayaan kita kepada mitra kerja Amin, alhamdulillah. dilayani secara baik. Setiap kita ada permasalahan selalu dilayani, kalau ditelepon selalu termudahkan lah. Oh, alhamdulillah. Lalu Pak, pesannya buat kita untuk CP Rinjani ke depan, pesannya apa sih Pak? Pesannya gitu. Ya, semoga berpacu lebih baik lagi, terutama di pelayanan. Jangan niku-niku. Iya, jangan terlalu dijanji-janjikan orang. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, selamat berwirausaha dan bye-bye. Terima kasih.